Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Reza Prasetyo, Risma Rizkyana Putri, Safira Almalia Putri, Sahara Ainun Nabila, dan Sri Mujiati akan mempresentasikan mengenai metode harga pokok proses atau proses costing. Untuk materi yang pertama yaitu ciri-ciri metode harga pokok proses, yaitu produknya standar, produknya dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi tentang rencana produksi produk standar dalam jangka waktu tertentu. Untuk contohnya yaitu perusahaan semen. Kemudian metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan dari pengumpulan biaya produksi. Untuk harga pokok pesanan yaitu berdasarkan pesanan, sedangkan harga pokok proses yaitu per departemen produksi, per periode akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan perhitungan harga pokok produksi per satuan. Untuk harga pokok pesanan yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi jumlah pesanan yang dan dilakukan saat pesanan selesai diproduksi. Kemudian sedangkan harga pokok proses yaitu total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu dibagi jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan dan dilakukan setiap akhir periode akuntansi atau biasanya akhir bulan. Kemudian yang ketiga yaitu penggolongan biaya produksi. Untuk harga pokok pesanan yaitu dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Untuk biaya produksi langsung dibebankan pada produk berdasar biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tidak langsung ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan harga pokok proses yaitu sering tidak diperlukan pembedaan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung, terutama jika hanya memproduksi satu macam produk. Biasanya biaya factory overhead atau biaya overhead pabrik dibebankan pada produk berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang keempat yaitu unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya factory overhead atau biaya overhead pabrik. BFOH sendiri terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku. BFOH sendiri itu dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan harga pokok proses yaitu BFOH terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. BFOH sendiri dibebankan pada produk berdasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian manfaat informasi harga pokok produksi. Yang pertama yaitu menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya, menghitung laba atau rugi periodik, menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Selanjutnya yaitu menentukan harga jual produk. Harga jual produk diperoleh dari taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu dijumlahkan dengan taksiran biaya non-produksi untuk jangka waktu tertentu, diperoleh taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu dijumlahkan dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu sehingga diperoleh taksiran harga pokok produk persatuan dan ditambahkan laba per unit yang diinginkan sehingga diperoleh taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Sedangkan untuk taksiran biaya produksi sendiri diperoleh dari taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, dan taksiran biaya overhead pabrik. Kemudian memantau realisasi biaya. Yang pertama, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tertentu tersebut telah diputuskan. Akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Apakah total biaya produksi sesuai dengan yang telah diperhitungkan atau sesuai rencana atau tidak. Metode yang dilakukan adalah harga pokok proses. Untuk rumusnya yaitu
biaya produksi sesungguhnya pada bulan bersangkutan, yaitu biaya bahan baku sesungguhnya dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya dijumlahkan dengan biaya factory overhead atau biaya overhead sesungguhnya, sehingga diperoleh total biaya produksi sesungguhnya pada bulan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu menghitung laba atau rugi periodik. Informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu menghasilkan laba atau justru rugi. Laba atau rugi digunakan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada tiap periode. Untuk rumusnya yaitu hasil dari penjualan, harga jual persatuan, kalikan volume produk yang dijual, kemudian persediaan produk jadi awal, persediaan produk dalam proses awal, dan biaya produksi. Untuk biaya bahan baku sesungguhnya dijumlahkan dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya dijumlahkan dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya, sehingga diperoleh total biaya produksi. Dan persediaan produk dalam proses awal dijumlahkan dengan total biaya produksi diperoleh hasil. Kemudian persediaan produk dalam proses akhir dikurangkan diperoleh harga pokok produksi. Sehingga untuk harga pokok produksi yang tersedia untuk dijual yaitu persediaan produk jadi awal dikurangi dengan harga pokok produksi. Dan kemudian persediaan produk jadi akhir yaitu dikurangkan dari harga pokok produk yang tersedia untuk dijual dengan persediaan produk jadi akhir diperoleh harga pokok produk yang dijual. Kemudian dari hasil penjualan tersebut dikurangi dengan harga pokok produk yang dijual sehingga diperoleh laba kotor. Kemudian menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Itu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen, yaitu salah satunya adalah neraca. Dalam neraca harus ada informasi harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses, sehingga perlu catatan biaya produksi tiap periode. Dan catatan biaya produksi tiap periode berguna bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual, atau harga pokok persediaan produk jadi dan produk yang masih dalam proses pengerjaan atau harga pokok persediaan periodik dalam proses pada tanggal neraca. Dan selanjutnya yaitu metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal, yaitu perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen, perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen, dan pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan asumsi 1. Produk hilang pada awal proses, dan yang kedua itu produk hilang pada akhir proses. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Risma Rizkiana Putri. Sebelumnya, saya Risma Rizkiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses produk melalui satu departemen dengan tidak ada BTP awal. Berikutnya ada contoh soal, yaitu berikut ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari 2006 oleh PT Tiara Permata yang mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Berikut ini ada data biaya produksi dari PT Tiara Permata, yaitu dengan biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya bahan penolong sebesar 7.500.000 rupiah, kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 11.250.000 rupiah, dan biaya FOH atau Factory Overhead yang biasa kita kenal dengan istilah BOP, yaitu sebesar 16.125.000 rupiah, sehingga total biaya produksi yaitu sebesar 39.875.000 rupiah. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadi sebesar 2.000 kg, produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut: biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, dan biaya tenaga kerja sebesar 50%.
Kemudian untuk biaya FOH atau BOP sebesar 30%. Jadi untuk produk dalam proses pada akhir bulan yaitu sebesar 500 kg. Selanjutnya data untuk perhitungan harga pokok produksi per satuan yaitu masuk ke dalam proses sebesar 2.500 kg yang berasal dari produk jadi sebesar 2.000 kg dan produk dalam proses akhir sebesar 500 kg. Nah, pertanyaannya, bagaimana menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses yang ada pada akhir periode yang belum selesai? Berikutnya ada perhitungan harga pokok per satuan, yaitu biaya bahan baku dengan total biaya 5 juta rupiah dengan unit ekuivalensi yang dihitung dari produk jadi ditambah dengan produk dalam proses dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Untuk unit ekuivalensi bahan baku yaitu 2000 ditambah dengan 500 dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan sebesar 2500. Untuk biaya produksi persatuan yaitu dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 5 juta rupiah dibagi dengan 2.500 sehingga menghasilkan nominal sebesar 2.000 rupiah. Yang kedua yaitu biaya bahan penolong. Untuk biaya bahan penolong yaitu total biaya 7.500.000 rupiah dengan unit ekuivalensi dengan perhitungan 2000 ditambah 500 dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan unit ekuivalensi sebesar 2.500. Untuk biaya produksi persatuannya dihitung dari total biaya yaitu 7.500.000 rupiah dibagi dengan unit ekuivalensi 2.500 sehingga menghasilkan biaya sebesar 3.000 rupiah. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung dengan total biaya sebesar 11.250.000 rupiah. Unit ekuivalensi dihitung dari 2.000 ditambah dengan 500 dikalikan dengan tingkat penyelesaian yaitu 50% sehingga menghasilkan unit ekuivalensi sebesar 2.250. Kemudian biaya per satuannya 11.250.000 rupiah dibagi dengan unit ekuivalen 2.250 sehingga menghasilkan biaya produksi sebesar 5.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada biaya FOH atau BOP dengan total biaya sebesar 16.125.000 rupiah dan unit ekuivalensi sebesar 2.150 yang dihitung dari 2.000 ditambah dengan 500 dikalikan dengan persentase penyelesaian yaitu 30%. Kemudian biaya produksi persatuannya dari 16.125.000 rupiah dibagi dengan 2.150 sehingga menghasilkan nominal sebesar 7.500 rupiah. Untuk total biaya sendiri berjumlah sebesar 39.875.000 rupiah dan untuk total biaya produksi persatuan yaitu sebesar 17.500 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Untuk perhitungan harga pokok produk jadi yaitu produk jadi dikalikan dengan total biaya produksi persatuan yaitu 2.000 dikalikan dengan 17.500 rupiah sehingga menghasilkan nilai sebesar 35 juta rupiah. Untuk harga pokok persediaan dalam proses dihitung dari tingkat penyelesaian dikalikan dengan produk dalam proses akhir dikali dengan biaya produksi persatuan. Untuk yang pertama yaitu biaya bahan baku dihitung dari 100% dikali dengan 500 dikalikan dengan 2.000 rupiah sehingga menghasilkan nilai sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu biaya bahan penolong dihitung dari 100% dikalikan dengan 500 dikali dengan 3.000 rupiah sehingga menghasilkan nilai sebesar 1.500.000 rupiah. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja yang dihitung dari 50% dikalikan dengan 500 dikalikan dengan 5.000 rupiah sehingga menghasilkan nilai sebesar 1.250.000 rupiah. Yang terakhir ada biaya FOH atau BOP
yang dihitung dari 30% dikalikan dengan 500 dikalikan dengan Rp7.500, sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp1.125.000. Nah, untuk jumlah harga pokok persediaan dalam proses yaitu sebesar Rp4.875.000, sehingga jumlah biaya produksi untuk bulan Februari tahun 2006 yaitu dari Rp35 juta ditambah dengan Rp4.875.000, sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp39.875.000. Selanjutnya mengenai laporan biaya produksi. Data produksi yaitu dimasukkan dalam proses sebesar 2.500, produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 2.000, produk dalam proses akhir sebesar 500, sehingga jumlah produk yang dihasilkan sebesar 2.500. Biaya yang dibebankan dalam bulan Februari 2006 yaitu sebagai berikut. Biaya bahan baku dengan total biaya sebesar Rp5 juta dan harga atau biaya per kilogramnya sebesar Rp2.000. Untuk biaya bahan penolong dengan total biaya sebesar Rp7.500.000 dan biaya per kilogramnya sebesar Rp3.000. Untuk biaya tenaga kerja dengan total biaya sebesar Rp11.250.000 dan biaya per kilogram sebesar Rp5.000. Untuk yang terakhir yaitu biaya FOH atau BOP dengan total biaya sebesar Rp16.125.000 dan biaya per kilogram yaitu Rp7.500. Jumlahnya untuk total biaya yaitu Rp39.875.000 dan untuk biaya persatuan sebesar Rp17.500. Berikutnya mengenai harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu sebesar 2.000, yaitu dari produk jadi yang ditransfer ke gudang dikalikan dengan Rp17.500 atau dari biaya per kilogram atau per satuan. Untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir dihitung dari produk dalam proses akhir dikalikan dengan biaya per satuan atau per kilogram. Yang pertama ada biaya bahan baku yaitu dari 500 dikalikan dengan 2.000 sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp1 juta. Untuk biaya bahan penolong yaitu 500 dikalikan dengan Rp3.000 sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp1.500.000. Untuk biaya tenaga kerja dihitung dari 500 dikali dengan Rp5.000 sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp1.250.000. Untuk yang terakhir yaitu biaya FOH atau BOP yaitu 500 dikalikan dengan Rp7.500 sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp1.125.000. Sehingga jumlah biaya produksi yang dibebankan pada bulan Februari 2006 yaitu Rp35 juta ditambah dengan Rp4.875.000 atau dari total harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, sehingga jumlahnya yaitu Rp39.875.000. Berikutnya mengenai jurnal pencatatan biaya produksi. Yang pertama jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Jurnalnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp5 juta pada persediaan bahan baku sebesar Rp5 juta. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Jurnalnya, barang dalam proses biaya bahan penolong sebesar Rp7.500.000 pada persediaan bahan penolong sebesar Rp7.500.000. Yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Jurnalnya, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp11.250.000 pada gaji dan upah sebesar Rp11.250.000. Untuk yang keempat yaitu jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik atau FOH. Jurnalnya, barang dalam proses biaya FOH atau BOP sebesar Rp16.125.000 pada berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp16.125.000. Untuk yang kelima yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang.
jurnalnya, yaitu persediaan produk jadi sebesar Rp35 juta, pada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp4 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong sebesar Rp6 juta, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp10 juta, dan barang dalam proses biaya FOH sebesar Rp15 juta. Yang keenam yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Februari 2006, yaitu jurnalnya persediaan produk dalam proses sebesar Rp4.875.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp1 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong sebesar Rp1.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp1.250.000, dan barang dalam proses biaya FOH atau BOP sebesar Rp1.125.000. Berikutnya penjelasan mengenai metode harga pokok proses produk melalui lebih dari satu departemen dengan tidak ada BDP awal. Untuk Departemen 1, perhitungan biaya produksinya sama dengan untuk satu departemen. Untuk departemen berikutnya, perhitungannya bersifat kumulatif, dan harga pokok produk departemen setelah Departemen 1 meliputi biaya produksi yang dibawa dari Departemen 1 dan biaya produksi departemen setelah Departemen 1 atau departemen yang bersangkutan. Berikut ada contoh soalnya. Berikut ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari 2000X oleh PT Tiara Permata yang mengolah produknya melalui dua departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B. Berikutnya mengenai data biaya produksi Departemen A dan B. Dimasukkan dalam proses pada Departemen A sebesar 35.000 kg. Untuk produk selesai yang ditransfer ke Departemen B dari Departemen A yaitu 30.000 kg, produk selesai yang ditransfer ke gudang dari Departemen B sebesar 24.000 kg, produk dalam proses akhir bulan pada Departemen B sebesar 6.000 kg. Biaya yang dikeluarkan bulan Februari 2000X adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku pada Departemen A sebesar Rp70.000, untuk Departemen B 0. Biaya tenaga kerja pada Departemen A sebesar Rp155.000, pada Departemen B sebesar Rp270.000. Untuk biaya FOH pada Departemen A sebesar Rp248.000 dan pada Departemen B sebesar Rp405.000. Dengan tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku pada Departemen A sebesar 100% dan pada Departemen B tidak ada, dan biaya konversi pada Departemen A sebesar 20% dan pada Departemen B sebesar 50%. Selanjutnya mengenai perhitungan harga pokok persatuan dari Departemen A. Untuk unsur biaya yang pertama yaitu bahan baku dengan total biaya sebesar Rp70.000 dengan unit ekuivalensi sebesar Rp35.000, sehingga biaya produksi persatuannya yaitu Rp2 yang dihitung dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Untuk unsur yang kedua yaitu biaya tenaga kerja dengan total biaya sebesar Rp155.000 dengan unit ekuivalensi sebesar Rp31.000, sehingga biaya produksi persatuannya sebesar Rp5. Untuk yang ketiga yaitu FOH atau BOP dengan total biaya sebesar Rp248.000 dengan unit ekuivalensi sebesar Rp31.000, sehingga biaya produksi persatuan yaitu Rp8. Sehingga untuk total biaya secara keseluruhan yaitu Rp473.000 dan untuk total biaya produksi persatuan yaitu sebesar Rp15. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Safira Almalia Putri. Perhitungan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B dan persediaan produk dalam proses. Untuk harga pokok produk selesai yang ditransfer yaitu Rp30.000 dikali dengan 15 yaitu Rp450.000. Untuk harga pokok persediaan dalam proses akhir, yang pertama, biaya bahan baku yaitu 100% dikali dengan Rp5.000 dikali Rp2 yaitu sebesar Rp10.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja 20% dikali dengan Rp5.000 dikali Rp5
yaitu sebesar Rp5.000. Untuk biaya overhead yaitu 20% dikali dengan Rp5.000 dikali Rp8, yaitu sebesar Rp8.000. Sehingga dari ketiga biaya tersebut ditemukan total yaitu Rp23.000. Untuk jumlah biaya produksi bulan Februari yaitu sebesar Rp473.000. Selanjutnya, laporan produksi Departemen A, PT Tiara Permata. Laporan biaya produksi Departemen A untuk bulan Februari. Data produksi yang pertama dimasukkan dalam proses yaitu 35.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 30.000 kg. Produk dalam proses akhir sebesar 5.000 kg. Untuk jumlah produk yang dihasilkan yaitu 35.000 kg. Selanjutnya, biaya yang dibebankan Departemen A dalam bulan Februari. Untuk total biaya bahan baku yaitu sebesar Rp70.000. Per kilogramnya yaitu Rp2. Untuk biaya tenaga kerja yaitu Rp155.000. Untuk biaya per kilogramnya yaitu Rp5. Untuk biaya overhead yaitu dengan total Rp248.000 per kilogramnya yaitu Rp8. Sehingga ditemukan dari ketiga biaya tersebut jumlahnya sebesar Rp473.000 dan untuk per kilogramnya Rp15. Selanjutnya perhitungan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu 30.000 kg dikali dengan Rp15 yaitu setotal Rp450.000. Untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir untuk biaya bahan baku sebesar Rp10.000, untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp5.000, untuk biaya overhead yaitu sebesar Rp8.000, sehingga totalnya yaitu Rp23.000. Selanjutnya untuk jumlah biaya produksi yang dibebankan Departemen A bulan Februari yaitu dengan total Rp473.000. Berikut adalah penyajian pencatatan jurnal biaya produksi Departemen A. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku, yaitu barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A sebesar Rp70.000 pada persediaan bahan baku sebesar Rp70.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A yaitu sebesar Rp155.000 pada gaji dan upah sebesar Rp155.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead Departemen A pada berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp248.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Persediaan produk jadi sebesar Rp450.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A sebesar Rp60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp150.000, barang dalam proses biaya overhead Departemen A yaitu sebesar Rp240.000. Untuk keterangannya produk jadi X biaya persatuan. Untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah oleh Departemen A pada akhir bulan Februari 2006. Jurnalnya persediaan produk dalam proses sebesar Rp23.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A sebesar Rp10.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp5.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar Rp8.000. Perhitungan harga pokok persatuan Departemen B. Unsur biaya produksi yaitu terdapat dua biaya. Yang pertama, biaya tenaga kerja yaitu dengan total biaya Rp270.000 untuk unit ekuivalensi yaitu sebesar Rp27.000 dan untuk biaya produksi persatuannya sebesar 10. Biaya kedua yaitu biaya overhead dengan total biaya Rp405.000 untuk unit ekuivalensi yaitu sebesar Rp27.000 dan untuk biaya produksi persatuannya yaitu 15. Jadi untuk total kedua biaya yaitu sebesar Rp675.000 dan untuk total biaya produksi persatuannya yaitu Rp25. Perhitungan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen B.
Untuk harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, yang pertama, harga pokok dari Departemen A yaitu 24.000 dikali dengan 15 yaitu sejumlah 360.000. Yang kedua, biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu sebesar Rp600.000, sehingga total harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu sebesar Rp960.000. Untuk harga pokok persediaan dalam proses akhir, yang pertama, harga pokok dari Departemen A yaitu sebesar Rp90.000. Yang kedua, biaya yang ditambahkan oleh Departemen B, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Untuk biaya tenaga kerja yaitu 50% dikali 6.000 dikali Rp10 yaitu sebesar Rp30.000. Untuk biaya yang kedua yaitu biaya overhead yaitu 50% dikali dengan 6.000 dikali Rp15 yaitu sebesar Rp45.000. Jadi untuk total kedua biaya tersebut adalah Rp75.000. Selanjutnya, untuk total dari harga pokok dari Departemen A dan biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu sebesar Rp165.000. Untuk jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Februari yaitu sebesar Rp1.125.000. Laporan biaya produksi Departemen B, PT Tiara Permata. Laporan biaya produksi Departemen B bulan Februari. Untuk data produksi, yang pertama diterima dari Departemen A yaitu 30.000 kg. Untuk produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 24.000 kg. Untuk produk dalam proses akhir sebesar 6.000 kg, sehingga jumlah produk yang dihasilkan yaitu 30.000 kg. Untuk selanjutnya ada biaya yang dibebankan Departemen B dalam bulan Februari. Untuk harga pokok dari Departemen A yaitu dengan total Rp450.000, untuk biaya per kilogramnya yaitu Rp15. Biaya yang ditambahkan Departemen B ada dua biaya yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Untuk biaya tenaga kerja dengan total Rp270.000 yaitu per kilogramnya Rp10. Untuk biaya overhead dengan total Rp405.000 dengan per kilogramnya yaitu Rp15. Untuk jumlah biaya yang ditambahkan Departemen B yaitu dengan total Rp675.000. Untuk biaya per kilogramnya yaitu Rp25. Sehingga total biaya kumulatif Departemen B yaitu totalnya Rp1.125.000 dengan biaya per kilogramnya yaitu Rp40. Perhitungan biaya untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu sebesar Rp160.000. Untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, yang pertama ada harga pokok dari Departemen A yaitu sebesar Rp90.000. Untuk biaya yang ditambahkan ke Departemen B, yaitu biaya tenaga kerja sebesar Rp30.000, untuk biaya overhead sebesar Rp45.000, yaitu dengan total Rp165.000. Jadi, jumlah keseluruhan biaya produksi yang dibebankan Departemen B bulan Februari yaitu sebesar Rp1.125.000. Berikut adalah penyajian jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Yang pertama, jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp450.000, pada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A sebesar Rp60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar Rp150.000, barang dalam proses biaya overhead Departemen A sebesar Rp240.000. Dengan keterangan, lihatlah pada jurnal di Departemen A. Untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B pada gaji dan upah sebesar Rp270.000. Untuk jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead Departemen B pada berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp405.000. Yang keempat, ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang. Persediaan produk jadi sebesar Rp960.000 pada
barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp360.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B sebesar Rp240.000, barang dalam proses biaya overhead Departemen B sebesar Rp360.000. Yang kelima, yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah oleh Departemen B pada akhir bulan Februari, yaitu persediaan produk dalam proses Departemen B sebesar Rp165.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar Rp90.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B sebesar Rp30.000, barang dalam proses biaya overhead Departemen B yaitu sebesar Rp45.000. Prosedur dalam perhitungan harga pokok proses atau ada persediaan BDP awal. Yang pertama, mengumpulkan data produksi untuk periode tertentu. Produk selesai dihitung dengan formula sebagai berikut. Yang pertama, persediaan BDP awal diibaratkan dengan X, lalu produk masuk proses periode ini diibaratkan dengan X, maka dijumlah bertemulah total unit yang diproses. Kemudian, total unit yang diproses itu dikurangkan dengan persediaan BDP akhir, maka ketemulah dengan produk selesai. Agar lebih memahami, berikut adalah contoh soalnya. PT Aquana memproduksi air mineral dengan merek Fresh. Perusahaan ini memiliki BDP per 1 Januari 2008 sebanyak 10.000 liter. Dan dalam bulan Januari 2008, perusahaan memproses 50.000 liter. Pada akhir bulan Januari 2008, perusahaan memiliki BDP akhir sebanyak 20.000 liter. Diminta, tentukanlah berapa liter produk selesai selama bulan Januari 2008. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zahra Ainun Nabilah. Untuk jawaban dari pertanyaan pada soal sebelumnya, yaitu produk selesai dihitung dengan formula sebagai berikut. Persediaan barang dalam proses awal 10.000 liter ditambah dengan produk masuk proses periode ini 50.000 liter, diperoleh total unit yang diproses sebesar 60.000 liter. Kemudian dikurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 20.000 liter, sehingga diperoleh total produk selesai sebesar 40.000 liter. Jadi, produk selesai selama bulan Januari 2008 sebesar 40.000 liter. Untuk prosedur perhitungan harga pokok proses, terdapat persediaan barang dalam proses awal yang selanjutnya, yaitu menghitung unit setara atau unit ekuivalen, kemudian mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik selama periode tertentu. Kemudian menghitung harga pokok per unit untuk setiap unsur biaya produksi, lalu menghitung harga pokok produk selesai yang dipindahkan ke gudang atau departemen berikutnya, dan harga pokok produk yang belum selesai pada akhir periode atau persediaan barang dalam proses akhir. Selanjutnya, mengenai perlakuan persediaan barang dalam proses awal. Persediaan barang dalam proses awal adalah persediaan yang berasal dari produk yang diproses pada periode lalu dan belum selesai sampai akhir periode. Kemudian, untuk perlakuan persediaan barang dalam proses awal dapat menggunakan metode rata-rata dan metode MPKP atau FIFO, yang biasa dikenal dengan metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Perlakuan persediaan barang dalam proses awal dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata. Yang pertama, produk selesai dan barang dalam proses akhir tidak dibedakan, apakah berasal dari barang dalam proses awal atau produk masuk proses periode ini. Kedua, total biaya untuk setiap elemen biaya produksi dihitung dengan menambahkan masing-masing elemen biaya barang dalam proses awal atau biaya yang terjadi periode lalu dengan biaya produksi yang terjadi pada periode ini. Berikutnya, mengenai perlakuan persediaan barang dalam proses awal dengan menggunakan metode MPKP atau FIFO yang biasa dikenal dengan metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Yang pertama, persediaan barang dalam proses awal diasumsikan diproses terlebih dahulu dan setelah selesai baru dilakukan pemrosesan terhadap produk masuk proses periode ini. Kedua,
Biaya produksi atau harga pokok barang dalam proses awal dipisahkan dari biaya produksi yang terjadi pada periode ini. Selanjutnya yaitu laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi digunakan untuk menghitung harga pokok produksi, menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh suatu departemen dan pertanggungjawabannya juga menjadi dokumen. Sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari suatu departemen ke departemen lainnya, atau kepersediaan barang jadi. Laporan biaya produksi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, data produksi. Kedua, biaya yang dibebankan. Dan yang ketiga, elemen biaya produksi. Berikutnya, isi laporan biaya produksi. Menyajikan yang pertama biaya total dan per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen. Kedua, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Ketiga, biaya persediaan produk dalam proses atau barang dalam proses awal dan akhir. Yang terakhir, yaitu biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau kepersediaan barang selesai. Selanjutnya, formula data produksi, yaitu produk masuk proses ditambah barang dalam proses awal sama dengan produk selesai ditambah barang dalam proses akhir. Kemudian elemen biaya produksi. Untuk elemen biaya produksi yang pertama yaitu elemen biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata. Pada tabel terdapat harga pokok barang dalam proses awal, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik beserta besarnya biaya masing-masing. Dan biaya produksi periode ini, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik beserta besarnya biaya masing-masing. Kemudian diperoleh total biaya produksi. Kemudian untuk elemen biaya produksi yang kedua yaitu elemen biaya produksi dengan menggunakan metode MPKP atau FIFO, yang biasa dikenal dengan metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Pada tabel terdapat harga pokok barang dalam proses awal, dengan total biaya produksinya, dan biaya periode ini yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik beserta total biaya produksi. Kemudian diperoleh total biaya produksi keseluruhan dari harga pokok barang dalam proses awal dan biaya periode ini. Berikutnya, unit ekuivalen. Unit ekuivalen atau unit setara adalah perkiraan unit selesai dengan menggunakan biaya yang telah terjadi dalam satu periode. Selanjutnya, perhitungan unit ekuivalen dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata dapat dihitung dengan formula produk selesai ditambah persediaan barang dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian adalah persentase penyerapan biaya produksi oleh persediaan barang dalam proses. Selanjutnya, terdapat contoh soal. PT Aquana mempunyai persediaan barang dalam proses awal 10.000 liter dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 40%. Produk masuk proses sebesar 50.000 liter, produk selesai sebesar 40.000 liter, dan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 20.000 liter, dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 60%, dan biaya overhead pabrik 30%. Berapa unit ekuivalen untuk masing-masing elemen biaya produksi dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sri Mujiati. Untuk menghitung unit ekuivalen menggunakan metode rata-rata, dihitung dengan cara produk selesai ditambah persediaan barang dalam proses akhir dikali dengan persentase penyelesaian. Untuk jawaban dari soal PT Aquana, untuk biaya bahan baku dihitung dengan 40.000 ditambah 20.000 dikali 100% sama dengan 60.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung dicari dengan 40.000 ditambah 20.000 dikali 60% sama dengan 62.000. Untuk biaya overhead pabrik dihitung dengan 40.000 ditambah 20.000 dikali dengan 30% sama dengan 46.000.
Jika menggunakan metode FIFO, unit ekuivalen dihitung dengan cara persediaan barang dalam proses awal dikali dengan persentase penyelesaian yang diperlukan, ditambah produk selesai dari proses periode ini, ditambah persediaan barang dalam proses akhir dikali dengan persentase penyelesaiannya. Untuk soal dari PT Aquana, untuk menghitung biaya bahan baku, dihitung dengan 10.000 dikali 100%, ditambah 40.000, ditambah 20.000 dikali 100%, sama dengan 70.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung, dihitung dengan 10.000 dikali 50%, ditambah 40.000, ditambah 20.000 dikali 60%, sama dengan 57.000. Untuk biaya overhead pabrik, dihitung dengan 10.000 dikali 40%, ditambah 40.000, ditambah 20.000 dikali dengan 30%, sama dengan 50.000. Kemudian, untuk perhitungan harga pokok per unit, dirumuskan total biaya untuk setiap elemen produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Dari contoh PT Aquana, jika diketahui biaya produksi yaitu untuk biaya bahan baku, harga pokok barang dalam proses awal sebesar 3 juta rupiah, sedangkan untuk biaya periode ini adalah sebesar 15 juta rupiah. Jadi untuk total biaya bahan baku adalah sebesar 18 juta rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, harga pokok barang dalam proses awal adalah sebesar 1.200.000 rupiah, sedangkan untuk biaya periode ini adalah sebesar 4 juta rupiah. Jadi untuk total biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar 5.200.000 rupiah. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, harga pokok barang dalam proses awal adalah sebesar 3.200.000 rupiah, sedangkan untuk biaya periode ini adalah 6 juta rupiah. Jadi untuk total biaya overhead pabrik adalah sebesar 9.200.000 rupiah. Maka hitunglah harga pokok per unit dengan menggunakan metode rata-rata dan FIFO. Jika menggunakan metode rata-rata, untuk mencari biaya per unitnya, total biaya didapatkan dari persediaan awal ditambah dengan biaya periode berjalan. Untuk biaya bahan baku, total biayanya adalah 3 juta rupiah ditambah dengan 15 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalen sebesar 60.000. Jadi untuk biaya per unit untuk biaya bahan baku adalah sebesar 300. Untuk biaya tenaga kerja langsung, total biayanya didapat dari 1.200.000 rupiah ditambah dengan 4 juta rupiah dibagi dengan 52.000 sama dengan 100. Untuk biaya overhead pabrik, total biayanya yaitu 3.200.000 rupiah ditambah 6 juta rupiah dibagi dengan 46.000 sama dengan 200. Jadi untuk biaya per unit dari departemen tersebut jika menggunakan metode rata-rata adalah sebesar 600. Jika menggunakan metode FIFO, maka total biayanya hanya pada biaya periode berjalan saja, karena untuk persediaan awal sudah dianggap terjual. Jadi untuk perhitungan biaya per unitnya, untuk biaya bahan baku adalah sebesar 15 juta rupiah dibagi dengan 70.000 sama dengan 214,29. Untuk biaya tenaga kerja langsung 4 juta rupiah dibagi dengan 57.000 sama dengan 70,18. Untuk biaya overhead pabrik yaitu 6 juta rupiah dibagi dengan 50.000 sama dengan 120. Jadi untuk biaya per unit di departemen tersebut jika menggunakan metode FIFO adalah sebesar 404,47. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Jadi, tidak semua produk yang diolah dalam suatu departemen dapat menjadi produk yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ada kemungkinan terjadinya produk yang hilang. Nah, berdasarkan saat terjadinya kehilangan tersebut, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk hilang di awal proses dan produk hilang di akhir proses.
Untuk yang pertama yaitu produk hilang di awal proses. Pengaruhnya ada 3. Yang pertama, produk yang hilang di awal proses dianggap tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk. Kemudian, jika produk tersebut diproduksi hanya melalui satu departemen, maka produk yang hilang pada awal proses berakibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Namun, jika produk tersebut diproduksi melalui departemen lebih dari satu, maka produk yang hilang pada awal proses mempunyai 2 akibat. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi per unit produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama. Untuk yang kedua yaitu produk hilang di akhir proses. Untuk produk yang hilang di akhir proses ini sudah dianggap ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Nah, untuk menghitung unit ekuivalennya dirumuskan dengan cara total produk selesai ditambah dengan persentase produk dalam proses akhir dikali produk yang hilang. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.